syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa mudah-mudahan disampaikan pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semua umatnya yang taat akan ajarannya. Mudah-mudahan kita sekalian diakui menjadi umatnya dengan harapan kita mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dalam kesempatan ini khatib berwasiat khusus untuk diri khatib, umumnya untuk jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebaik-baiknya. Takwa dalam artian menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama yang ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu telah menghantarkan kita kepada penghujung Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang agung. Kita harus merasa bahagia. Kita harus merasa bangga karena kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Seorang petani tentunya mereka akan merasa bahagia manakala biji yang disemainya kemudian ditanam lalu tumbuh berkembang, keluar daun, keluar bunga, keluar bunga, keluar bunga, keluar buah. Lalu kemudian dia akan memanennya. Maka kita pun sebagai seorang mukmin harus merasa bahagia karena bulan yang kita tunggu-tunggu 2 bulan sebelumnya kita 2 bulan sebelum dari Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan memasuki dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan memasuki bulan Ramadan ingin memasuki surga? Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Apakah beliau memasuki bulan Ramadan ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah masuk, sudah dijamin, sudah dijaga, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau melakukan dosa, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dan yang akan datang. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim yang belum mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki ke surga Allah Subhanahu wa taala dan belum mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus merasa bahagia dan bangga, kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
dan kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat wilujeng sumping bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban diambil dari kata rohaba yang artinya tanah yang lapang. Marhaban ya Ramadan, dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan hati yang gembira kita menyambut bulan suci Ramadan dengan bahagia. Kita akan mempergunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa saja yang merasa bahagia dengan masukinya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya daripada api neraka. Karena tidak semua orang merasa bahagia. Bahkan ada manusia, sebagian orang-orang dengan kedatangannya bulan suci Ramadan malah merasa terkekang, malah merasa tidak bebas. Yang biasanya di siang hari bebas untuk ngopi, untuk berkumpul, ngopi, ngerokok dan lain sebagainya, ketika datangnya bulan suci Ramadan mereka tidak bisa bebas lagi. Yang biasanya jualan makanan di siang hari dia biasa mendapatkan untung yang banyak, tetapi ketika datangnya bulan suci Ramadan mereka terhalang, mereka sedikit penghasilan dari jualan kuliner. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya harus merasa bahagia dan bangga memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang dianggap kita hormati, tentunya kita akan bersiap-siap untuk menyambut tamu tersebut. Minimal kita akan membersihkan tempat kita akan mandi, dan kita akan memakai pakaian yang layak untuk menyambut tamu tersebut. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim memasuki bulan suci Ramadan, menyambut tamu yang agung, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Minimal kita harus mempersiapkan 3 perkara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kita dari perbuatan tercela, perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang bersih tanpa dia tidak melakukan dosa. Manusia yang baik, manusia yang sempurna bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika melakukan dosa buru-buru dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kita harus saling bermaafan. Kita harus saling membebaskan dosa beban antara sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan antara manusia yang lainnya. Kita sering berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Namun demikian, daripada kita bergaul dengan sesama manusia, tidak luput dari kita kesalahan, dari salah ucap, dari salah perbuatan. Tentunya ada manusia yang lain yang tersakiti dengan lisan kita. Ada manusia yang lain yang merasa tersinggung dengan perilaku kita, dan ada manusia yang lain yang terzolimi oleh kita. Maka sebelum datangnya bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita saling bermaafan. Kita harus saling memohon maaf, mohon diampunkan daripada dosa-dosa antara sesama umat manusia. Karena yang dikhawatirkan nanti ketika di yaumil akhir kita menjadi orang yang muflis, yakni orang yang rugi. Siapa itu orang yang muflis? Orang yang ketika di alam dunia banyak persoalan-persoalan antara sesama manusia, tapi belum sempat diperbaiki, belum sempat dibereskan, belum sempat memohon maaf. Nah, kebawa dalam kematian nanti di yaumil akhir, orang yang merasa terzalimi, orang yang merasa tersakiti akan datang menghampiri kita, meminta pertanggungjawaban. Nanti di akhirat bukan uang yang dibutuhkan, bukan barang yang dibutuhkan, tapi amal kebajikan. Nanti kalau dia datang, maka amalan kita yang akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Nanti semakin banyak orang yang datang, maka semakin sedikit bakal habis amalan kita. Bahkan setelah habis masih ada yang datang.
amalan kita sudah tidak ada, maka dosa orang lain akan dibebankan kepada kita. Jadi sungguh rugi, termasuk orang yang muflis yang ketika di dunia mempunyai persoalan dengan urusan manusia, mempunyai hutang, mempunyai musuh yang belum kita saling memaafkan, maka sungguh malang nasibnya orang yang masih banyak persoalan di alam dunia tapi terbawa sampai ke kematian. Yang ketiga yang harus disiapkan oleh kita ketika memasuki bulan Ramadan adalah ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Jangan sampai kita memasuki bulan suci Ramadan, kita melakukan amal ibadah sementara kita ragu. Amalan di bulan Ramadan kita tanpa ilmu, kita amalannya sia-sia. Man amila bila ilmin amalahu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita bisa mengikuti kajian-kajian yang diisi dengan ilmu keagamaan, yang di situ diterangkan masalah hukum-hukum, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi mereka merasa menyesal, orang-orang yang tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Namun demikian, orang yang tidak dipertemukan di bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan ancaman. Tetapi orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, ada juga yang diancam oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW naik ke mimbar untuk berkhutbah, maka Rasulullah tiba-tiba mengaminkan 3 kali, mengucapkan amin, 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 amin. Lalu kemudian sahabat setelahnya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengaminkan sebanyak 3 kali ketika naik ke mimbar? Rasulullah SAW bersabda, tadi ketika aku naik mimbar, malaikat mengatakan, celakalah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku katakan amin. Kemudian diaminkan yang kedua, kata malaikat, celakalah orang yang diberikan yang masih ada di kesempatan mempunyai kedua orang tua yang sudah tua renta, tapi tidak mendapatkan surganya, maka Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga, celakalah orang-orang yang ketika diucapkan namamu Muhammad, tapi dia tidak bersolawat kepada engkau, maka dia celaka. Rasulullah pun mengaminkan amin. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan dan kita diberikan kemampuan untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya mengisi bulan yang penuh berkah ini, diisi dengan amaliyah ibadah. Barakallahu li wa lakum bima fi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbalu minna minkum tilawatan wa samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah wasikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la